tantangan pasti ada ya, yang terutama tantangan yang terberat itu bukan dari orang luar, tapi kita tantangan itu melainkan dari keluarga kita sendiri. Itu yang paling berat sekali. Karena waktu itu kan yang tadi diceritakan, kita kan ngurusin ibaratnya ODGJ itu, ibaratnya pihak keluarga awalnya itu kan mungkin berpikirnya kayak gimana, tapi kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel Pencuri Video. Dalam malam ini kita bagian ini nih, bagian rajanya yang punyanya channel ini kita wawancara gimana nih perjalanan awal-awalnya menjadi YouTuber, gimana tuh Mas Bayu. Kita langsung aja, udah pada kenal ini ya, iya, Mas Bayu ya, benar nggak Mas Bayu? Gimana Mas Bayu kabarnya malam ini Mas Bayu? Ya, alhamdulillah kabarnya baik-baik saja. Ya. Dan terima kasih juga. Siapa nama? Cepi, Bang Cepi, alhamdulillah sudah hadir di tempat kita podcast ini, dan kita alhamdulillah pertama kalinya Bang Cepi podcast bersama saya. Aduh. Ya, jadi... Mas Bayu kita santai aja ya gitu. Maklum aku kita jadi grogi nih ceritanya nih, mau ditanya-tanya. Iya, maksudnya gini Mas Bayu, kan nggak mudah juga kan ya untuk jadi YouTuber itu, nggak, bagi saya gitu ya, nggak mudah juga sih ya. Nah, awal-awalnya kenapa sih kok Mas Bayu mau jadi YouTuber gitu? Tujuan awalnya gitu gimana? Apakah cuman iseng-iseng aja? Soalnya kan bikin konten-konten juga kan mesti ada dana ya Mas, iya, ya gitu kan, betul nggak? Iya. Apakah kita kan nggak semudah membalikan telapak tangan kan ya gitu? Apalagi kan Mas Bayu itu kan di sini di konten-kontennya itu kan sosial ya. Sosial, cuma untuk saat ini sosial belum lagi. Ya, itu kan ada masa-masanya Mas Bayu. Gitu kan. Ya, apa-apa juga kan nanti ada turun naiknya gitu ya. Mudah-mudahan dengan awal ada podcast ini nanti kita naik lagi channelnya gitu kan. Jadi saya juga bisa numpang tenan juga. Betul nggak Mas Bayu ya? Iya betul. Gitu. Nah gitu, jadi nih kan walaupun teman-teman pemirsa ya gitu ya, udah pada tahu perjalanan Mas Bayu itu seperti apa, tapi kan kita itu kan pengen tahu nih awal pertamanya, perjuangannya, terus niatnya apa gitu. Kalau awalnya sih cuma gimana ya, cuma hobi aja kayak gitu, hobi gitu. Makanya sampai saat ini saya bikin video itu hobi aja kayak gitu, mau dapat uang kayak mau enggak, mau apapun aku tetap jalanin kayak gitu. Ya mungkin kalau yang di luaran itu kan nggak tahu susah payahnya bikin video itu kayak gimana ya. Mereka kan tahu bikin konten tuh, mereka taunya kita sukses, banyak uang, padahal di balik itu kita banyak gimana ya, perjalanan yang sangat menyedihkan, memilukan, bahkan aku ya suka dukanya lah gitu ya. Tapi banyak sukanya kali ya. Kalau duka itu kalau orang Sunda mah nggak tahu. Kayak gitulah banyak, bahkan waktu pertama kita bikin konten sosial itu kan kita banyak dihina, dicaci, dimaki, bahkan dari pihak keluarga pun tidak setuju, karena kan awal-awalnya karena kan dari konten Mas Bayu itu kan lain pada yang lain ya. Dulu kan ngurus-ngurus ODGJ itu nggak ada kan, nggak kayak seperti sekarang kan menjamur, ngurusin ODGJ. Kalau dulu kan nggak ada, makanya pihak keluarga itu ngelarang, ngapain kamu ngurusin, maaf kata gitu kan ya, yang dulu kan nggak ada kata ODGJ ya, disebut orang gila gitu kan. Nah, ODGJ itu perkataan ODGJ itu udah kesini lah, udah modern kayak gitu. Kalau dulu kan bilangnya orang gila kayak gitu. Makanya pihak keluarga tuh dulu, ngapain kamu ngurusin kayak gitu, kebagus kamu kerja yang nyata kayak gitu. Itulah di situ. Bahkan
bahkan keluarga saya, mama saya atau adik-adik saya itu tidak setuju saya ibaratnya Terjun ke dunia ini terjun gitu ya. dunia itu, karena kan mikirnya ngapain kamu ngurusin orang gila, yang diurusin tuh keluarga. Emang ada benernya juga kayak gitu kan, omongan keluarga itu nggak ada salah, tapi kan mungkin mereka tidak tahu kedepannya tuh seperti kayak gimana. Nah, di Tapi situ emang sih ya teman-teman konten-konten Mas Bayu ini jadi unik gitu ya. Maksudnya uniknya gini, tidak semua orang itu kan mau loh deket dengan orang gila gitu. Maaf gitu ya Mas ya. Jadi nah itu awalnya kok bisa ada dalam pikiran Mas Bayu itu kok bisa ke ODGJ gitu Mas gitu. Apa itu maksudnya, apakah dari hati nurani sendiri atau mungkin ada teman Mas Bayu tadi ada jadi orang gila gitu, maaf ini kita santai aja ya gitu Mas Bayu. Nah kok bisa langsung ke gua harus bikin konten ODGJ nih gitu Mas. Jadi emang kan tadi kan saya ini kan hobi. Iya. Emang Mas Bayu hobi ngedeketin orang gila gitu kan? Sebenarnya awalnya kita bikin konten itu kayak prank-prank kayak gitu, kita jadi gila ngebayar. Awalnya itu kan kita seperti kontennya itu kita jadi gimana reaksi masyarakat itu gimana gitu ya Mas gitu ya. Waktu dulu kan rame-ramenya tuh seperti kayak Mbak Imbong kayak dulu. Waktu pertama itu kan hampir inilah. Konten YouTube itu ya hampir berdekatan, jadi mungkin duluan Mbak Imom juga gitu, tapi kita ngikutin di situ. Jadi terlepas dari itu kita punya kok kenapa aku jadi harus ngeprank orang, jadi harus jadi ODGJ gitu. Kenapa kita nggak langsung terjun aja ngurusin ODGJ kayak gitu. Nah disitulah kita terketuk hati nurani. Dan lagi itu dari perjalanan saya lah. Jadi mungkin masa kecil saya ngerasain dulu nih ya gimana menjadi ODGJ itu, reaksi masyarakat ke ODGJ, ngerasain, berarti kan harus ngerasain dulu ya gitu kan, maksudnya gimana rasanya menjadi ODGJ itu seperti apa gitu kan. Kalau dulu kan nggak ada lah orang-orang youtuber zaman sekarang kan berjamur. Ya baru-baru sekarang ini. Sekarang kan banyak tuh youtuber yang ngurus-ngurus ODGJ, kalau dulu nggak ada sama sekali. Tapi kan nggak gitu. Maksudnya kan kalau Mas Bayu itu kan yang saya lihat itu kan natural gitu ya, nggak maksudnya nggak di setting gitu kan ya, maksudnya bener-bener gitu kan. Jadi kan maksudnya nggak mudah juga gitu kan ngedeketin itu kan, harus ada trik-trik gitu. Gimana tuh trik-triknya tuh? Sebenarnya triknya dari jiwa kita sendiri. Kalau kita benar-benar tulus sayang sama ODGJ itu, dia pasti akan ikut nyaman juga dengan kayak kita gitu. Jangankan ODGJ, orang normal aja kalau kita tulus sama orang itu dia pasti akan nyaman sama kita. Oh iya sih. Curhat gue. Iya sih, tergantung. Ya mungkin gini, mungkin ada rasa welas asih ya. Kalau kita punya rasa welas asih ke semua makhluk hidup maupun binatang atau tumbuhan, mungkin ke alam semesta ini, mungkin alam semesta juga bisa bersahabat dengan kita mungkin gitu ya. Jadi merinding saya tuh Mas ngomong-ngomong masalah gitu ya. Jadi awal-awalnya kan yang pertama itu kan almarhum Mbak Santi ya. Yang awal-awal itu bukan itu. Santi itu udah beberapa ODGJ yang kita temuin. Gitu. Ada kawan juga tuh yang kata kawan tuh yang dicaringin itu, kata kawan itu tahun berapa sih Mas Bayu? Awal-awal kalau nggak salah tahun 2000 berapa, 2006 pokoknya 2000 apa tuh itu. Nggak tahu lah, lupa lagi itu. Mungkin sekitar 4 tahun ke belakang atau 5 tahun saya. Ya gitu. Nah, awal-awalnya kayak gitu, pas itu udah kita keliling kemana-mana, ada kawan yang ngasih tahu, daripada kamu katanya nyari-nyari ODGJ kemana-mana itu ada depan warung. Nah, aku lihat, itulah awal Santi itu. Makanya waktu pertama
banyak pas saya bikin itu video itu ada juga kan orang bikin kok mereka apa ibaratnya ngurus ODGJ-nya kayak gini. Nah, kita punya trik sendiri kayak Jadi kita. Mbak Jebasan itu dari beberapa kan yang lebih viral itu kan Mbak Santi ya. Ah. Mungkin yang paling sulit mendekati ODGJ itu yang mana tuh? Kalau yang sulit itu mungkin nggak ada yang sulit sebenarnya sih, nggak ada yang sulit tergantung naluri kita aja sih. Cuma kita butuh perjuangan juga. Ada juga yang misalkan marah, tapi alhamdulillah juga sampai ibaratnya nyaman dia dengan kita tidak perlu sampai kayak dipegang kayak kayak gitu, nggak ada lah kayak gitu. Coba aja lihat misalkan ada nggak ODGJ yang pernah aku misalkan pegang gini di situ kalau aku bohong. Itu proses pendekatannya tuh lama nggak tuh Mas? Kan kalau dibikin konten itu kan kayaknya semudah itu gitu ya. Pasti kan nggak semudah itu kan ya. Iya, betul juga nggak semudah. Ya benar nggak? Iya, pendekatannya kan mungkin kalau di konten kan cuma berapa menit atau berapa jam kan tidak semudah itu kayak pendekatannya itu butuh berhari-hari atau mungkin Mas Bayu survei dulu atau gimana? Nggak gitu. sampai berhari-hari juga gitu kan. Kalau misalkan kita nih ada ODGJ 1 misalkan dia marah-marah, nah kita biarin dulu, nah kita pancing dulu dengan misalkan kita kasih rokok nih, karena orang-orang kayak gitu kan tenangnya itu sambil ngerokok kayak gitu. Ya jangan kan orang-orang gila Mas, saya juga kalau udah ngerokok kalau lagi stres, ini kameramen juga nih sambil ngerokok. benar. Iya, Jadi bukan hanya orang gila, Mas, sebenarnya saya juga kan perokok ya. Sebenarnya kalau ngerokok itu emang sebenarnya Mas Bayu kan nggak ngerokok kan ya. Gitu. Nah terus kan gini Mas, kan misalkan Mas Bayu kan udah ngedeketin ODGJ nih. Nah, terus apakah mereka itu langsung langsung dibawa ke rumah atau gimana gitu prosesnya gitu. Maksudnya enggak sih, soalnya kalau misalkan dulu kita cuma ibaratnya kan ngasih makan, dibersihin, dimandiin, udah itu dilepas gitu kan. Karena kita kan belum punya tempatnya kayak gitu, belum punya tempat untuk penampungan kayak gitu. Jadi makanya kita kasih makan udah beres ya dilepas lagi kayak gitulah. Kalau dulu kan kayak gitu. Tapi kan sekarang alhamdulillah kita lagi proses. Ya alhamdulillah sih ya udah mulai udah proses 50% lagi ya. Pembangunan rumah singgah ODGJ. Makanya kita pingin misalkan seumpama ada rezeki kita pingin segera selesai lah agar rumah singgah ODGJ itu segera ditempatin kayak ya, gitu. Mudah-mudahan ya teman-teman kita doakan aja niat tulus Mas Bayu ini mudah-mudahan cepat selesai bangunannya gitu ya Mas ya. Ya sebenarnya kita bikin sebenarnya sih Mas Bayu sekarang juga pengen cepet-cepet ngurus orang gila. Betul nggak Mas ya? Sebenarnya cuman mungkin sekarang kan konten-kontennya ya sekarang konten-kontennya campuran campur ya. Jalan-jalan kita kadang misalkan kita ada rezeki kita berbagi juga jadi kita belum bisa ke jalan. Yang penting bikin kontennya nggak berhenti gitu kan ya Mas ya gitu kan intinya seperti itu kan. Kalau saya sih misalkan mau ada uang mau enggak misalkan untuk penghasilan dari YouTube itu ya terkadang orang itu menilai penghasilan gitu YouTube besar-besar gini-gini mereka kan nggak tahu kayak gitu mereka dilihat dari kasat mata aja lah. Oh ini YouTuber gajinya besar gini padahal subscribe-nya ribuan ratusan ribu padahal kita tuh kalau misalkan boleh jujur ya itulah makanya kita benar-benar harus tulus hobi gitu gitu kan harus inilah kalau misalkan kita mau terjun ke dunia YouTube apalagi sosial kayak gini harus benar-benar dari hati jangan mengharapkan gaji dari YouTube gitu. Kalau misalkan Anda nggak mau nyesal sebenarnya kita juga ini ya banyak sedihnya juga lah kalau misalkan bikin konten-konten sosial itu ya banyak fitnahan. Iya kan pasti jangankan untuk orang-orang di luar sana ya di keluarga juga pasti ada pro dan kontra ya Mas ya.
ada pro dan kontra ya, namanya juga resiko lah. Iya. Kalau pengen jadi YouTuber itu seperti itu gitu kan. Ya nggak apa-apa lah, yang penting kan kita hobi, terus kita ada niat, dan intinya kita bermanfaat. Iya, kan, ya, Mas bermanfaat Bayu? bagi orang, dan alhamdulillah walaupun saya tidak ada gimana ya, belum ibaratnya tidak ada gaji dari YouTube, alhamdulillah rezeki saya alhamdulillah lancar. Kayak gimana, kita kan punya nggak fokus di satu kerjaan aja, makanya Iyalah. alhamdulillah lah ada sampingan kerjaan yang untuk menopang kehidupan kita. Nah, sekarang nih rencananya gimana nih, Mas? Sekarang ada apa nih yang udah siap? Kita sekarang nih mulai nih kan podcast nah, nanti selain ini nih ada apa lagi nih kira-kira? Ya kita punya gimana? Sebenarnya ya, Mas Bayu ini saya lihat ya teman-teman multi talent sebenarnya dia itu sebenarnya. Jadi maksudnya di YouTube itu emang bener konten-konten itu apa adanya, seperti dia ngobatin atau emang beliau itu emang bisa gitu ya. Ya itu mungkin itu amanah dari Allah yang harus ya semua gitu amanah ya. ya. Gitu. Saya tidak ngerasa bangga saya punya ilmu, bisa ngobatin orang, bisa ini cuma titipan dari Allah aja lah kayak gitu. Iya, itu kan emang sih kalau masalah kayak konten-konten ini kita nggak bisa pendapat orang gini, mereka punya penilaian masing-masing pasti. Iya, Kalau iya. kita buat konten itu pasti orang-orang di luar sana itu pasti punya penilaian masing-masing kan ya Mas ya. Jadi emang kita harus siap mental, Iya. mental utama ya. Bener nggak Mas? Harus punya mental yang kuat gitu. Misalkan kita dihina, dicaci, dimaki, jangan mudah tergoyahkan kalau kita pingin sukses ya. Karena apa? Karena ini bukan cuma omong doang, ini perjalanan hidup saya kan. Selama saya bikin konten ODGJ, banyak orang-orang yang memitnah saya, banyak yang mencaci atau kayak gimana. Cuma kita tidak mau perpanjang urusan itu. Kalau misalkan kita tega sama orang itu, mereka mungkin udah masuk penjara karena hinaan, cacian, makiannya itu datanya sudah ada di handphone saya. Cuma kita nggak mau kan ngurus-ngurus kepentingan, masa bodoh lah kayak gitu. Buang-buang waktu sih sebenarnya ya. Yang penting mah kita udah punya niat yang baik gitu kan ya. Kalau masalah penilaian baik atau buruk mah ya terserah orang di luar sana sih ya Mas. Luar saya, selagi tidak mengusik keluarga saya tidak akan pernah merespon, Silakan Anda mau caci saya, mau gimana terserah lah kayak gitu. Saya tanggapin dengan enjoy aja lah, ngapain pusing-pusing ya. Iya sih, benar sih. Tapi target pembangunan ini Mas Bayu kira-kira targetnya pengen targetnya nggak apa-apa sih kalau iya target itu, tapi pengen secepatnya sih ya Mas ya gitu. Kalau ini sih pingin secepatnya kayak gitu, ibaratnya ya kalau bisa tahun ini kita sudah tempatin, tapi ya nggak tahu gimana lah gitu. Itu kan prospeknya masih panjang, masih gede biaya. Mungkin kalau misalkan hitung-hitung biaya, mungkin kita masih sekitar 300 atau 400-an lagi. Oh ya kayak gitu ya. Masih besar itu biayanya untuk rumah ODGJ itu. Belum izin atau enggak? Kalau ya belum, ya itu kan untuk rumah singgah sementara aja kayak gitulah. Gitu. Terus gini Mas, kembali lagi ke proses tentang konten ODGJ itu ya. Ya kan misalkan Mas udah ngerekrut si ODGJ itu ya. Terus itu apakah dikasih obat-obatan atau gimana, makannya gimananya itu gimana tuh Mas? Iya, itu kan alhamdulillah kita kasih pengobatan seperti medisnya, non medisnya kayak gitu. Kan mereka kan nggak tahu kan, kita nggak semua kita tayangin ODGJ itu di rumah kita nih kayak gimana kan, nggak semuanya kita tayangin. Ada kalanya ODGJ itu marah, ngamuk atau apa, kita nggak sempat untuk videoin kayak gitu kan. Yang ada kita ibaratnya untuk sebisa mungkin menenangkan dia kayak gitu. Kita bawa ODGJ ke rumah itu nggak semudah membalikan telapak tangan. Kadang si ODGJ ini nih
apa ibarat susah diaturnya kayak gitu. Itu semua kayaknya kalau misalkan saya bohong, semua yang pegang ODGJ di rumah itu yang bagus-bagusnya aja yang ditayangin, yang jeleknya mungkin enggak lah kayak gitu. Walaupun sebenarnya banyak yang jeleknya. Maksudnya bukan jelek. Bukan jeleknya sih. Tantangan terbesar gitu ya. Kayak gitu. Gitu. Karena kan kalau misalkan ODGJ itu ngamuk-ngamuk, kalau misalkan kita ditayangin di YouTube nanti mungkin ada salah paham juga atau apa-apa kayak gitulah. Kayak itu untuk kayaknya yang ditayangin di YouTube itu mungkin tidak ada lah ODGJ yang marah-marah di rumah kayak gimana. Ya mungkin ada yang bagus-bagusnya aja yang ditayangin kayak gitu. Kan intinya mungkin yang penting dengan lambat laun kan ada peningkatan sembuh gitu kan. Paling yang tayangan itu seperti itu doang kan ya gitu kan. Gitu. Seperti kayak almarhum sampai Mbak Sari kan sampai bisa rekaman, itu kan prosesnya kan sampai itu ke prosesnya butuh luar biasa lah ya. Itu cuman itu kan kayaknya dari perawatan langsung jadi artis lah gitu ya kan nggak mudah banget kan ya nggak gitu mudah kan. banget untuk seseorang bisa seterkenal itu, bisa seviral itu, nggak semudah itu, butuh proses perjalanan yang lama ya. Kayak gimana ya ngomongnya tuh. Ya tapi sih emang kalau masalah tentang ODGJ ini emang kadang-kadang kalau kita menilai orang kan, penilaian orang itu kan beda-beda ya. Ada yang mungkin memanfaatkan gitu kan ya. Jadi kan maksudnya gini, setiap orang itu kan ada mungkin ada yang ke Mas Bayu juga memanfaatkan ODGJ jadi bisa spiral ini, YouTube-nya ini tuh pasti ada juga kan. Ada gitu, banyak lah yang kayak gitu. Tapi terkadang kita heran gitu kan. Orang itu bilang kita ngemanfaatin Orang itu bilang kita ngemanfaatin ODGJ, ngemanfaatinnya dari mana gitu kan. Ibaratnya secara kasarnya si ODGJ ini kan nggak punya harta secara kasarnya kan. Kecuali si ODGJ ini punya ibaratnya keluarga punya, dia nitipin sama kita, terus dia ngasih keluarganya ngasih ibaratnya malahan ngasih uang, kita yang keluar biaya ya Mas ya. Itulah di situ terkadang kita heran gitu, kenapa orang bilang kita ngemanfaatin ODGJ kayak gitu. Padahal kita bukan untuk ngemanfaatin, kita misalkan ya, maaf kata gitu ya, buat kalian semua subscriber aku, pokoknya buat semuanya, jangan pernah sekali-sekali menilai seseorang itu, oh ini ODGJ dimanfaatin si A, si B, si C, sini. Ini bukan seperti kayak gitu. Kalau kita bawa ODGJ ke yayasan, emang kita nggak bayar, itu bayar sama yayasan itu. Kita itu bayar. Justru kita yang keluar biaya ya gitu kan. Kita bayar gitu. Mungkin maaf kata gitu, bukan kita gimana ya, bukan kita ibaratnya menjelekkan tempat-tempat sosial kayak gitu, tidak sih, bukan gitu kan. Mungkin mereka juga kan menitipkan orang, contohnya kita menitipkan si A di tempat kita jangankan nitip ini ya Mas, kita nitip barang parkir sepeda motor kan harus bayar kan. Apalagi ini manusia harus dikasih makan, dikasih tempat tidur, dikasih apa-apa, itu dari mana itunya, otomatis kan dari kita. Nah kebanyakan itu kenapa kita nggak ibaratnya misalkan kenapa kamu ODGJ simpan di rumah, kenapa nggak di yayasan, kita kan mikir. Pastikan dalam menjadi YouTuber ini pastikan ada yang ya tadi mungkin secara umum suka dan duka pasti ada ya. Pasti kan ada yang suka yang mendalam, duka yang mendalam itu apa tuh? Pasti kan ada tantangan yang terbesar dari diri sendiri ataupun orang lain. Kalau misalkan tantangan pasti ada ya, yang terutama tantangan yang terberat itu bukan dari orang luar, tapi kita tantangan itu melainkan dari keluarga kita sendiri, itu yang paling berat sekali. Karena waktu itu kan yang tadi diceritakan, kita kan ngurusin ibaratnya ODGJ itu, ibaratnya pihak keluarga awalnya itu kan mungkin berpikirnya kayak gimana. Tapi kan karena kita udah ngerasa punya rasa sayang atau kayak gimana,
ya kita jalani, Keyakinan, ya, banyak yakin. keyakinan bahwa kedepannya kita akan lebih baik, itu aja sih awalnya. Padahal kita kan kita pun nggak tahu, cuma kita yakin waktu itu ya mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik lah dari ini, nah gitu. Tapi pas sempat waktu itu kita sempat ngedrop juga kan, sempat ngedrop juga kita sebelum kita terjun ke dunia per-YouTuban ini kan kita udah kerja ini kerja itu selalu gagal kan. Kerja di ibaratnya ikut di asuransi, rumah makan atau apa-apa itu udah saya geluti waktu itu. Nah pas kita nyaman dengan YouTube ini, pas ada tantangan dari keluarga waktu itu kan, kita sampai bermunajat sama Allah waktu itu malam-malam aku bermunajat sama Allah, ya Allah, seandainya video saya ini bermanfaat bagi orang, saya mohon tunjukkan keajaibannya. Tapi kalau seandainya video saya tidak bermanfaat bagi orang, tolong tunjukkan pekerjaan apa yang cocok di waktu itu. Itu jujur sampai saya nangis di waktu itu malam itu tuh. Sampai nangis, kita bermunajat sama Allah. Enggak taunya video saya nih pas malam kita bermunajat sama Allah, paginya video saya itu langsung viral. Nah itu berarti kan Allah mengizinkan bahwa saya harus kerja sosial di sini. Nah itulah harus lanjut ya, harus nah maksudnya benar-benar diyakini gitu ya, gitu diteruskan lah gitu ya supaya lebih baik lagi. Soalnya kan ini kan niatnya baik ya, ingin menyembuhkan seorang yang maaf ya yang sakit jiwa gitu kan ya, gitu ya Mas. Ya kan di luaran kan nggak tahu bagaimana ibaratnya perjuangan saya untuk terjun di apa ibaratnya di dunia per-YouTuban ini kan mereka kan nggak tahu ya. Ibaratnya gimana ya? Yang tadi diomongin kan mereka nggak tahu perjuangan kita bikin YouTube tuh kayak gimana, keluh kesahnya kayak gimana, tantangannya kayak gimana. Mereka itu cuma lihat di luarannya saja. Tapi padahal perjuangan ini sangat menyedihkan sekali untuk bisa ibaratnya ke zona aman seperti inilah kayak gitu. Kayak gitu. Bahkan ibaratnya kita udah, kenapa saya dulu sering dalam artian maaf kata gitu ya, putus gini, hubungan putus-putus, terkadang mereka kan nggak tahu. Banyak saya udah hubungan sama ibaratnya kan pacaran sama cewek kayak gitu, putus. Kenapa? Karena mereka melihatnya gimana ya, mereka cemburu dengan cara kerja saya sama ODGJ itu. Ya soalnya kan nggak mudah sih ya kita untuk berbagi. Soalnya kan kalau ngurus DGJ itu kan benar-benar harus kasih sayangnya tuh benar-benar pakai dalam hati gitu ya, harus dari hati. Kalau misalkan kita untuk ngikutin tren itu janganlah, jangan ibaratnya jangan coba-coba untuk ikut-ikutan tren, ibaratnya terjun ke jalanan untuk ngurus hanya untuk sekedar untuk viral gitu ya itu. Kalau misalkan itu janganlah kayak gitu, untuk apaan itu? Karena kalau misalkan mereka ikut-ikutan tren kayak gitu, mereka kan yang dipikirkan, oh orang lain nih ngurusin ODGJ bisa gajinya sekian, itu sebenarnya salah besar juga kayak gitu. Kalau misalkan kita mau terjun ke jalanan sosial itu harus real, benar-benar dari hati, agar apa yang kita ibaratnya sesuatu yang kita inginkan, kalau misalkan di waktu itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, biar tidak. Intinya mungkin gini, intinya bahwa ini kan menjalankan ini bukan ke bisnisnya, bukan kan ya. Kalau masalah hasil atau tidaknya itu kan ya tergantung Allah gitu ya gitu. Jadi intinya mungkin Mas Bayu itu intinya bukan karena cari uang atau cari ketenaran sebenarnya. Ini cuman, terus sebenarnya sih bukan masalah konten juga sih sebenarnya, cuman mungkin karena kayak sekarang kan zamannya YouTuber gitu kan ya. Jadi apa yang kita lakukan, jadi bukan berarti ingin cari duit ke masalah ODGJ-nya gitu, bukan masalah objeknya sebagai cari uang gitu kan. Jadi intinya bukan cari uang gitu kan. Intinya untuk berusaha menyembuhkan
ODGJ Iya. gitu kan gitu. Iya, emang kita juga tidak munafik lah, kita juga butuh duit kan untuk Iya. pembiayaan kayak gitu. Tapi kita ibaratnya gimana ya? Tidak fokus untuk di otak nih, wah gimana nih caranya dapat duit, harus kayak gini. Nah, di Ya situ bukan tidak ada lagi bukan gitu. suatu tujuan Bukan gitu suatu kan. tujuan. Ya mungkin kan tantangannya juga mungkin ada mungkin tantangannya dari keluarga, Iya. dari Yang keluarga, terberat itu tantangan dari keluarga, bukan dari dari orang lain. keluarga ODGJ juga mungkin Mas Bayu ada. Kalau dari keluarga ODGJ enggak juga sih, Oh. gitu enggak, cuma dari keluarga sendiri tantangannya lebih berat. Itu waktu itu. Makanya kenapa saya berusaha semaksimal mungkin untuk ibaratnya gimana ya, untuk mempertahankan saya untuk bisa sampai bertahan sampai saat ini gitu ya. Iya, mempertahankan untuk kita terus berjalan untuk sosial untuk ngurus ODGJ kayak gimana. Ini karena apa? Karena tantangan awalnya itu sangat berat gitu. Makanya kan sekarang memfasilitasi ada rumah singgahnya gitu. Kalau dulu kan mungkin belum ada ya. Belum ada. Dulu kan mungkin ke rumah sendiri dulu atau ngontrak dulu gitu kan. Gitu, Dulu kan prosesnya seperti itu Iya. kan ya. Jadi makanya sekarang ya mudah-mudahan ya para teman-teman semua gitu ya, mudah-mudahan cita-cita Mas Bayu biar ada rumah singgah untuk ODGJ biar cepet-cepet Amin. terlaksana Dan gitu kan ya. saya pun terima kasih banyak selama ini, banyak yang support saya untuk gimana ya, untuk membangun rumah ODGJ atau untuk bersosialisasi ke jalanan atau untuk berbagi. Terima kasih banyak-banyaknya buat semua subscriberku yang sering mendukung atau ibaratnya gimana ya, yang Ya. benar-benar mendukung lah kayak gitu ya. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kalian berikan, korbankan, baik tenaga, moral, materialnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang membalasnya. Itu Ya, aja. amin. Ya, itu kan bukan hanya sekedar materi, jadi motivasi gitu ya, tenaga mungkin dari kru-kru Iya. Mas Bayu, dari masyarakat juga. Dan ya saya pun berterima kasih juga dari kru-kru saya yang setia menemani saya dari nol hingga saat ini ya. Mungkin saat ini pun ibaratnya kru saya udah gimana ya, udah nggak kerja lagi sama saya, tapi sebisa mungkin mudah-mudahan insya Allah secepatnya kita akan merekrut dia lagi, karena saya nggak mau lah kalau misalkan maaf kata gitu ya, gimana ya, kita untuk ngambil orang baru kan kita harus ngajarin lagi kayak gimana. Soalnya kan emang nggak mudah sih kita kalau punya tim itu, kalau punya tim enggak satu hati, satu visi dan misi itu kalau dari awal lagi mungkin sulit ya. Kalau misalkan dari yang dulu-dulu kan udah maksudnya satu hati itu udah satu misi, benar-benar nggak hanya mencari sekedar materi gitu ya, ada ketulusan hati gitu ya untuk menjalankannya gitu kan. Karena kan kalau misalkan yang baru kan ibaratnya nanti urusannya dari gaji, dari apa kan. Kalau yang lama kan udah paham, udah ngerti gitu ya. Ngerti lah kayak gitu. Kayak gitu nanti kan perselisihan lagi kayak gitu. Itu aja sih. Makanya mudah-mudahan nanti kita ada rezeki, kita lancar lagi. Saya bikin konten, jadi insya Allah mudah-mudahan nanti ya bisa secepatnya lah gitu. Kita bisa merekrut lagi karyawan-karyawan saya yang lain, itu aja. Kira-kira apa nih pesan untuk para subscribe atau para YouTuber nih dari Mas Bayu nih, kira-kira apa? Ya, kalau misalkan dari saya pesannya, lakukanlah apa yang kalian lakukan sesuai dengan hati nurani kalian. Jangan melakukan sesuatu karena ada maunya, karena uang lah gitu ya, istilahnya secara kasarnya aja biar kita ini natural gitu. Itu aja. Jadi hasil itu kan nanti mengikuti mungkin Jadi prosesnya yang penting mah gitu ya. Gitu. Prosesnya yang penting. Makanya saya waktu itu ada rezeki banyak karena berpikiran saya gini ya. Ada rezeki banyak ini, uang dari masyarakat harus kembali lagi ke masyarakat lagi. Itulah makanya saya aslinya saya bukan kita nyombongin diri, makanya saya tidak punya tabungan, saya belum pernah menabung sepeser pun kayak gitu. Jadi hasil dari setiap bulan ini ya, hasil dari setiap bulan langsung kita bagiin ke orang lagi. Karena prinsip saya waktu itu
ini uang dari orang harus kembali lagi ke orang gitu. Nah itu makanya saya nggak punya simpanan gitu. Mungkin kata orang lain, oh kamu banyak duit ini itu. Ya itu kan hanya ya itulah resiko ya Mas ya. Ya risiko. Ya mungkin kalau orang kan ngelihatnya dari penampilan ya dari itu mungkin. ini ya kalau penampilan Mas Bayu kan ini banget ya seleb banget gitu. Ya mudah-mudahan ya oke Mas Bayu. Sekarang kan sekarang Mas Bayu kira-kira apa nih yang lebih difokuskan lagi gitu kan? Karena sekarang kan mulai lagi podcast gitu kan ya. Nah nanti jadi sekarang ini proyeknya kedepannya kita akan membuka podcast. Sama kita akan ibaratnya kita punya anak didik juga ya untuk mengembangkan bakatnya kayak gitu kan. Kita insya Allah ada project itu ya, mudah-mudahan aja kita ada rezeki, kita bisa mengangkat orang yang maaf kata gitu ya, yang gimana ya, yang susah menyalurkan bakatnya. Insya Allah kita akan ya intinya kan ini kan peduli ya, membantu gitu kan, membantu dari ya mudah-mudahan pasti kalau namanya membantu itu kan berarti orang yang tidak mampu untuk mengembangkan bakatnya atau dalam ya seperti yang kemarin itu kan ya yang anak-anak itu kan ya, jadi ada bakat. Jadi emang Mas Bayu ini terutama di lingkungan terdekatnya dulu, jadi dilihat ada bakat nyanyi atau apa kayak gitu ya. Jadi mudah-mudahan punya studio ya. Ya mudah-mudahan kita punya studio sendiri, kita bisa apa ibaratnya rekaman sendirilah kayak gitu untuk shooting lah. Untuk anak-anak yang nanti insya Allah kita punya project itulah. Ya mudah-mudahan ya obrolan santai ini ya mudah-mudahan walaupun hanya sekedar cita-cita gitu kan ya, mudah-mudahan karena misi dan visinya untuk membantu orang lain, mudah-mudahan cita-cita Mas Bayu cepat-cepat terlaksana. Oke Mas Bayu, mudah-mudahan semuanya lancar, apa yang diceritakan juga sukses. Oke, para pecinta channel Pencuri Video, cukup sekian ya obrol-obrol santai dengan yang punya channel nih. Mudah-mudahan ya itu mudah-mudahan lebih meningkat lagi, lebih peduli. Pasti kalau misalkan kalian lebih peduli lagi, mungkin Mas Bayu juga lebih peduli lagi ya. Ya insya Allah gitu. Mudah-mudahan aja kita mudah-mudahan rasa peduli saya sama orang-orang di sekitar tidak hilang gitu ya. Tidak mengurangi walaupun ya namanya juga penghasilan ada turun naiknya Mas Bayu ya. Gitu. Tapi kita pun tidak fokus untuk penghasilan dari YouTube lah. Kita ada kerjaan lain gitu. Ya oke lah para channel kita, para pecinta channel kita, mudah-mudahan ya Mas cita-cita Mas Bayu cepat-cepat tercapai dan sukses selalu. Amin. Oke. Sekian obrol santai dengan punya channel Pencuri Video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bye bye. Oke Mas Bayu, thank you. Terima kasih.